Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Raihana Wahdah dari kelompok 2 Angkatan 14, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 dari Kabupaten Tapin. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan beberapa hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908, awal pergerakan nasional di mana pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Kemudian, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda I yang dihadiri oleh beberapa wakil organisasi pemuda. Penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi saat Kongres Pemuda I. Oleh karena itu, diadakan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, yang mana pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Setelah kita mengetahui sejarah, maka kita harus tahu juga arti dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertian tersebut, terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, yang merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI, yang mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan suatu semboyan yang artinya adalah walaupun berbeda-beda, akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah NKRI, singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi tujuan dan fungsi negara Indonesia. Kemudian sebagai pembahasan penutup di wawasan kebangsaan, di sini terdapat lambang-lambang negara sebagai identitas bangsa, yaitu bendera Indonesia adalah Sang Merah Putih, lambang Indonesia yaitu Garuda Pancasila, bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia,
lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya, ciptaan dari W.R. Supratman. Setelah ini kita akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Dasar hukum bela negara diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, upaya bela negara, yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Definisi nilai-nilai bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman pada era reformasi, diartikan sebagai sebuah kondisi tindakan potensi berbentuk fisik ataupun non-fisik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Sedangkan di sisi lain, kewaspadaan ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya adalah 5 nilai dasar bela negara, yaitu pertama, cinta tanah air, kedua, sadar berbangsa dan bernegara, ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kelima, kemampuan awal bela negara. Kita sebagai ASN juga mempunyai fungsi dalam upaya bela negara ini. Kita akan menjadi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Otomatis kita harus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengajak masyarakat lainnya untuk tetap mencintai negara Indonesia dan akan sukarela membela negara Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.